Halo semuanya, kembali lagi sama Magic Diary di sini. Kali ini ada topik yang berbeda nih yang akan kita bahas, yaitu your personal past life dreams. Apa itu your personal past life dreams? Jadi di sini setiap manusia sebenarnya eh, sudah punya kehidupan masa lalunya, yaitu reinkarnasi, yaitu ya past life dalam bahasa Inggris. Dan biasanya itu tersimpan di dalam akashic record dan akan diberitahukan kepada manusia yang lahir kembali di dunia ini melalui pertanda-pertanda. Salah satunya adalah mimpi. Jadi mimpi itu sangat penting sekali. Tidak ada yang benar dan salah dari mimpi-mimpi ini. Namun yang perlu kita perhatikan adalah puzzle-puzzlenya. Jadi banyak orang yang mungkin sudah merasakannya, terutama dari saat mereka kecil. Jadi coba kalian telaah kembali kehidupan kalian. Apakah di sini ada yang sejak kecil itu udah punya imajinasi-imajinasi tertentu? Misalnya dia membayangkan dia tuh apa, orang luar negeri mana, orang mana gitu ya, atau dia tiba-tiba nggak suka makanan apa. Jadi dari kecil itu udah ada sebenarnya pertanda-pertanda dari diri kalian, entah itu kalian sadari atau enggak. Jadi di sini aku akan membantu kalian untuk mencoba menelaah kembali hal tersebut agar ada kemajuan di kehidupan kalian, terutama untuk menyelesaikan karma-karma past life begitu. Aku akan mencobanya, nanti aku akan membacakan. Di sini ada 3 kartu, tapi ini pilih kartu ya, kalian boleh pilih kartu nomor 1, 2, atau 3 ya, sambil kalian pilih aku sambil menjelaskan tentang past life ini. Jadi pertama aku akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri mimpi yang kalian alami yang kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan past life kalian. Ini tidak mutlak, ini hanya sebagai panduan aja, siapa tahu kalian cocok dan bisa membantu kalau ada yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam dirinya mungkin ya. Terus aku akan membacakan mengenai apa yang harus diselesaikan sebenarnya, dan kemungkinan-kemungkinan apa sosok kalian di masa lalu, kayak gitu. Aku akan membacakannya untuk kalian, namun benar-benar ini untuk fun reading aja ya, jangan terlalu diambil pusing. Aku membacakan ini buat seru-seruan. Mungkin di sini kan banyak yang baru dengar tentang past life, baru ada yang nonton readingan semacam ini, masih ada yang nggak yakin ini nyata atau enggak. Jadi kalian nonton untuk hiburan aja. Nanti kalau suatu saat kalian mengerti, pasti juga akan mengerti gitu. Pasti ada saatnya akan mengerti juga gitu. Terus apalagi ya, kira-kira intronya yang mungkin dapat membantu kalian. Oh ya, ini aku juga nggak akan membaca reverse atau kartu terbalik. Aku akan membaca semuanya secara kartunya tegak biar memudahkan aku juga membacanya. Jadi sebenarnya kemungkinan kalian bermimpi mengenai past life itu ada macam-macam. Mungkin yang aku sebutkan itu lengkap atau juga ada kurang-kurang. Jadi mungkin kalian bisa pilih file lebih dari satu, atau nggak dijelasin di file ini, setidaknya tuh memantik atau memancing ingatan kalian atau pemahaman terhadap diri kalian gitu ya mengenai past life ini. Jadi mungkin aku jelasin sedikit kenapa ya penting untuk mengetahui tentang past life kita dan menyusun puzzle-puzzlenya. Terkadang ada orang yang memang belum ingat sama sekali, tapi itu sebenarnya tinggal butuh waktu aja untuk mengingatnya. Mungkin dalam perjalanan hidupnya dia semakin bijaksana lagi. Nah itu nanti semesta lihat kualitasnya, oh udah boleh nih mulai dibukakan pintu-pintu past life-nya. Jadi banyaknya sih lewat mimpi ya gitu. Terus banyak juga yang sebenarnya udah ngerasa atau kayak ngeh atau dejavu sesuatu, tapi terpatok atau terbatasi oleh limitasi di dunia ini gitu. Di dunia ini kan banyak banget yang membatasi kita sebagai manusia untuk berkembang, kayak mungkin norma-norma, entah agama, adat, dan segala macamnya gitu, yang seharusnya kita mungkin bisa berpikir lebih terbuka, ini jadi terbatasi. Padahal kamu udah punya intuisi di dalam hati kamu kalau kayaknya ini sesuatu deh gitu. Coba ya, aku akan memulai
readingannya dari sekarang sepertinya udah cukup intronya. Udah pilih kan ya tadi ada PL 1, 2, atau 3. Silahkan. See you. Halo, file nomor 1. Readingan kali ini akan cukup berbeda dari readingan sebelumnya. Kita akan menggunakan oracle dulu ya. Yang pertama untuk ciri-ciri mimpi kalian itu seperti apa, file nomor 1. Mungkin tadi aku sedikit kurang di intro. Kenapa sih harus tahu past life ini? Itu untuk kalian tidak mengulang-ulang hal yang sama. Jadi ayo lanjut ke perjalanan berikutnya gitu, berevolusi. Maksudnya kayak capek nggak sih jatuh ke dalam lubang yang sama terus gitu. Jadi itu penting. Biasanya ini bawaan dari past life juga gitu. Ada hal yang belum kalian bereskan di past life-nya, makanya terbawa di kehidupan sekarang. Ya ampun, bisa-bisanya aku ketinggalan itu infonya tadi. Nanti aku akan memperjelas lagi. Ciri-ciri mimpi past life untuk yang memilih file nomor 1. Ini mungkin ada beberapa kemungkinan di sini. Aku ambil berapa ini? 5 kartu. Oke. Nah, untuk file nomor 1 di sini, kemungkinan kebanyakan dari kalian itu kalau bermimpi itu sangat random ya, atau sangat absurd gitu, kayak sulit untuk membedakan mana yang past life dreaming atau itu kecapean kalian secara emosional, atau juga itu adalah apa itu sebutannya, lucid dream. Nah, lucid dream itu apa sih? Lucid dream itu adalah kondisi dimana sebenarnya yang menciptakan mimpi adalah imajinasi kita sendiri gitu. Nah, orang-orang di file nomor 1 ini sebenarnya di dalam hati kalian atau di dalam pikiran kalian itu imajinasinya sangat luas dan tak terbatas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mimpi itu kayak warnanya warna-warni banget, atau lompat sana lompat sini, scenes-nya suka nyeleneh, mungkin kalian main game terus tiba-tiba kebawa gamenya ke dalam mimpi gitu. Banyak hal yang unik, kayak psychedelic gitu di dalam mimpi kalian. Kalian benar-benar berpetualang dalam imajinasi mimpi kalian, kebanyakan dari file nomor 1 seperti itu gitu ya. Kalian juga punya dunia-dunia sendiri yang kalian harapkan, dan itu banyak terwujud di dalam mimpi. Nah, kayaknya di sini kunciannya adalah untuk melihat lebih tegas, lebih firm. Ada mimpi yang kayaknya meyakinkan gitu, nggak tergoyahkan. Ada mimpi yang sangat mudah diingat, kemungkinan seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke, aku bilang tadi nggak baca terbalik ya. Intuisi, stillness, dan inner peace. Oke, untuk file nomor 1, ciri-ciri mimpi past life kalian itu kebanyakan saat bermimpi kalian itu menjadi tenang. Yang biasanya mimpi kalian seperti yang aku jelasin di awal tadi, sangat random, terus kayak kemungkinannya sangat banyak, luas, imajinasi fantasinya luar biasa liar. Tapi ada satu titik di mana mimpi tersebut damai ya, damai sekali. Terus kayak ini lebih higher rasanya, ini kalian nggak bisa mengubah atau menyeting mimpinya gitu. Kalian hanya bisa kayak merasakan aja kalau wow, kok mimpi ini kayak bikin aku aman, tenang, damai. Terus kalian intuisinya ngerasa intuisi kalian lebih tajam. Terus ya ini sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang bisa kalian imajinasikan. Dan nih, stillness, kalian ngerasa mimpi ini ajek gitu, atau pejal, atau ya pokoknya kalian nggak bisa masukin intrik-intrik dalam mimpi ini. Mungkin memang ada misalkan iklan ya, mimpinya udah
udah oke, inner peace, terus intuisi kalian tajam sama mimpi ini dan firm gitu mimpinya. Tapi mungkin di tengah tiba-tiba masuk iklan kalian ya, imajinasi kalian itu bisa aja masuk. Tapi ada bagian-bagian dimana kalian ngerasa kayak, apa ini bukan sesuatu yang bisa aku atur, ini sesuatu yang lebih dalam dan lebih tinggi lagi gitu. Kebanyakan dari mimpi kalian kayak gitu. Terus banyak yang mungkin di sini suka mimpi, di dalam mimpinya itu ada air gitu ya. Ini tanda-tanda mungkin mimpi kalian mau memasuki hal yang lebih dalam dari sekedar imajinasi. Ya, banyak energi airnya di sini. Ada juga angin. Oke. Kalian mungkin banyak yang jiwa-jiwa petualang atau jiwa-jiwa yang pemikirannya deep di sini. Terkadang mimpi itu juga sangat cepat, tapi kalian nangkep pesannya karena cepat tapi damai, jelas, dan menenangkan. Jadi kalian yakin gitu. Kalau diceritain ke orang, mungkin orang tetap aja mikir kalian itu cuma imajinasi, tapi kalian ngeh sih di dalam diri kalian, walaupun ini cuma set doang gitu, kayak cepet. Tapi oke, ada hal yang kalian bisa dapatkan. Oke, gitu dulu. Selanjutnya, apa yang harus kalian selesaikan? Seru kan bahas tentang mimpi? Wow. Ace of Pentacle dan Ace of Cups. Ini ke flip sendiri ya tadi kartunya. Oke, aku minta satu lagi. Knight of Pentacles. Bottom of the decknya Four of Cups. Jadi ini berkesinambungan ya. Ada Pentacles, 2 kartu Pentacles dan 2 kartu Cups di sini. Oke. Banyak dari kalian di sini yang harus diselesaikan itu adalah kayak menerima takdir kalian atau menerima keunikan diri kalian gitu. Di sini sebenarnya banyak kalian yang punya bakat-bakat tertentu yang bisa dibawakan pada dunia, tapi banyak kalian yang tidak pede gitu ya, nggak yakin apa benar nih kalau aku jadi orang yang unik, aku jadi orang yang berbeda dari yang lain, gimana nih? Padahal itulah diri kamu. Mungkin saat masa lalu kalian tuh juga kayak gini, punya berkat dari Tuhan, punya kesempatan untuk melakukan banyak hal yang memenuhi hati kalian dan pundi-pundi kalian ya. Kalian punya kreativitas yang bisa dikembangkan untuk dijadikan cuan atau membantu orang-orang, tapi mungkin di kehidupan dulu itu belum selesai gitu, kayak belum plong. Di sini dilihat Ace of Pentacle dan Ace of Cup ini tuh dua-duanya kalian gak perlu takut karena dua-duanya
nih loh, kayak dikasih, bener-bener dikasih dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kalian, dan kalian tuh seunik itu gitu. Kalian harus mau menerimanya, kalian harus mengembrace, mengambil itu semua dan mengembangkannya gitu. Di sini juga banyak dari kalian yang harus memulai sesuatu dari nol, dari apa yang kalian suka itu. Jadi kalian banyak yang struggle dulu, mungkin gak semudah teman-teman yang lain yang oke, pada standarnya aja, kayak langsung lamar kerja di kantor ini, kantor itu. Tapi kalian tuh ada pikiran yang lebih dalam dari itu, kayak ada cita-cita ini nih, ada cita-cita itu nih, mending aku pilihnya kantor yang mana ya, kayak gitu. Jadi lebih banyak pertimbangan dalam menentukan tujuan karir untuk memenuhi hati kalian, karena ini juga ada bawaan dari past life kalian untuk tugas kalian menerima bakat kalian dan kemampuan kalian. Kalian tuh ada sesuatu yang mutakhir di dalam diri kalian, atau yang unik banget, atau yang kuat banget di dalam diri kalian, yang mungkin orang lain tuh nggak punya itu. Atau orang lain tuh harus belajar lebih keras, sedangkan kalian tuh udah pada dasarnya punya itu. Jadi di sini Tuhan minta, atau semesta minta, kamu lebih berani lagi dalam mengungkapkan kemampuan-kemampuan kamu ini gitu. Jangan ragu, jangan takut, jangan berputar-putar di hal atau lubang yang sama gitu. Mungkin terkadang kamu udah sampai di titik tertentu, kayak oh apa ya, semuanya udah aku lakukan, tapi kok rasanya ternyata gak memuaskan batin aku. Karena pada dasarnya ada core, ada inti dalam diri kamu yang harus dikembangkan, dan kamu harus ambil esensinya dari situ gitu, untuk lebih berani maju. Di sini juga banyak perjalanan, bukan soal karir aja, tapi juga soal cinta. Banyak di sini yang pelajarannya juga mengenai mencintai diri sendiri gitu. Ini sebenarnya nyambung sama karir tadi. Sebenarnya kalau kalian lebih mencintai diri kalian sendiri, kalian tuh akan lebih sadar dan tahu sebenarnya apa bakat dan kemampuan kalian. Di sini di gambar cewek ini terlihat kan, dia tuh kayak memelas kasih dari orang lain, atau kayak berharap ada hal yang membahagiakan dia gitu. Ada hal yang bikin dia akhirnya, oh ini tuh maksudnya kenapa aku hidup gitu. Dia kayak ngelihat si apa ini, bowl, mangkok-mangkok yang kosong ini, padahal di balik itu semua ada mangkok yang penuh dan berisi pelangi yang ini udah ada di dalam dirinya sendiri. Dia hanya tinggal cari ke dalam sebenarnya, bukan cari keluar. Jadi mungkin di sini banyak yang tantangannya kayak bertemu banyak cinta tapi belum pas gitu, belum serak. Jadi lewat perjalanan cinta itu ya, mau kalian berpacaran atau PDKT tapi ganti-ganti gitu, kayak di semua itu ada hal yang sebenarnya semesta minta sadar dong. Sebenarnya pelajaran kamu tuh buat kenalin diri kamu dan love yourself. Jadi kalau kalian udah ngeh sampai situ, itu tuh nggak keulang lagi, dan ibaratnya kalian segera bertemu cinta sejati kalian gitu. Nah ya itu, jadi pentingnya untuk memahami karmik past life ini agar kalian nggak terjerumus pada hal yang sama terus dan capek ngulang-ngulang di situ. Meskipun aku yakin di dalam setiap perjalanan juga kalian ada perkembangan, makin maju, makin maju, makin maju. Tapi alangkah lebih cepat dan efisien kalau kalian segera menyadarinya, bahwa untuk mencintai orang harus mencintai diri sendiri dulu, dan untuk mencintai pekerjaan juga harus mencintai diri sendiri dulu gitu. Dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan kelegaan. Oke. Ini aku ada kartu untuk pesan semesta, tapi sebelumnya
Coba aku lihat lagi ya, kemungkinan kalian mengenai past life kalian gitu ya. Mungkin di sini suka ada yang suka keterikatan dengan peri atau hutan-hutan gitu. Mungkin di past life kalian tuh memang alamnya masih indah, masih banyak peri-peri di dalam hutan gitu. Atau ada yang suka banget alam. Ini untuk konfirmasi aja. Kalau misalnya ada yang aku sebutkan dan cocok, berarti ini emang pesannya kuat untuk kalian. Ada juga yang seorang pengelana, petualang gitu. Jadi dari zaman dulunya kalian tuh memang sudah pengelana, berpetualang mencari apa yang sebenarnya mengisi hati kalian. Itu yang sebenarnya Tuhan maksudkan adalah dengan kalian mencari sebebas mungkin di luar sana, yang akan kalian temukan adalah ternyata di dalam diri kalian sendiri gitu. Itu sebenarnya kenyataan yang ada. Terus ya di sini banyak yang dari dulunya tuh udah banting tulang banget, mau kehidupan sekarang, tapi aku lebih ngerasa di kehidupan past life kalian sebenarnya lebih, mungkin lebih sederhana, lebih banting tulang mencari uang. Tapi ada juga sisi kalian yang, ada juga orang-orang dari kalian yang mungkin sukanya ketenangan, ada yang sukanya mungkin dari dulu udah suka meditasi gitu, ada juga. Karena selain pengelana itu ada yang pengelana bener-bener keluar banget, tapi ada juga yang pengelana bener-bener masuk ke dalam diri atau ke dunia-dunia dimensional lainnya kayak gitu ya. Ada yang dulunya mungkin binatang herbivora. Aku ngeliat di sini rusanya ngintip kayak minta di notice, kayak hai aku di sini. Ada kemungkinan kalian gitu suka suka ngeliat tanaman-tanaman kecil kayak jamur atau obat-obatan yang natural gitu. Kalian banyak yang suka sama hal-hal itu kayak gitu. Banyak yang suka suasana malam hari juga, suasana malam hari yang dingin gitu. Kalian banyak yang suka ngeliat bintang atau astrologi. Oke. Orang-orang di sini ya niscaya kalau udah berhasil kayak memasterisasi dirinya, dia tuh bakal super duper berkecukupan, berkelimpahan, dan hatinya happy banget. Karena ini kunciannya. Emang Pentacles ini kan tentang keuangan, dan Cups ini adalah tentang hati kalian. Jadi keduanya balance antara rezeki dan cinta kasih. Jadi kayak terpenuhi banget pada akhirnya. Tapi untuk mencapai situ, kalian memang struggle dulu, mengalami kesulitan dulu untuk menjadi master akan hal itu. Makanya kalian dari nol dulu kebanyakan, atau sadar nggak sadar kalian benar-benar ditempa banget sama semesta, benar-benar batunya dikikis sampai benar-benar kinclong, dan kalian jadi sadar dengan cerah dan terang melihat semuanya. Oke. Pesan semesta untuk kalian. Ini kebanyakan. Coba lagi. Nah, bottom of the deck-nya udah share your voice. Keluar dari gua, lakukan aksi, berekspresilah gitu. Emang ada hal yang kalian tuh jago gitu, luar biasa jago. Tapi suka nggak yakin nih, bener nggak sih masa aku ngelakuin itu? Asalkan
itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan kalian dan membawa kemajuan pada diri kalian, itu sangat baik untuk dicoba gitu. Meskipun itu hal yang baru, siapa tahu itu bisa membantu orang-orang sekitar, setidaknya membantu kamu, diri kamu sendiri, dan mungkin keluarga kamu dan teman-teman kamu gitu. Priestess, how are you being called to step up and lead? Ini adalah diri kamu, di dalam hati kamu gitu, di dalam jiwa, di dalam kulit dan daging kamu ini ada jiwa kamu di sini yang memanggil kayak, hey, sadar dong, aku ada di dalam diri kamu gitu. Coba dengarkan aku baik-baik. Coba dengarkan intuisimu lagi, kayak gitu. Dan ini higher self kamu juga seneng banget kalau misalnya kamu lebih memperdalam mengenai past life kamu. Dia bakal seneng. Terkadang memang bukan terkadang lagi ya, kebanyakan tuh memang puzzle-puzzle itu nggak langsung seabrek gitu. Kadang bertahap. Mungkin pas kalian kecil suka mimpi apa, terus nanti baru kalian SMA baru mimpi lagi, jadi bertahun-tahun. Tapi puzzle-puzzle yang bertahun-tahun itu adalah diri kalian sendiri gitu. Jangan dilupain. Saran aku, tulis jurnal kalau misalkan dapat mimpi yang unik itu. Dari tadi panggilan-panggilan ya, ini kan how are you being called. Nah, di sini juga answer your call. What is your soul calling to you to do? Maksudnya, apa yang jiwamu memanggilmu untuk melakukan? Kalau kamu nggak ngelakuin itu sekarang, ya paling nanti di kehidupan selanjutnya ini lagi tugasnya gitu. Kayak, kamu sih udah beberapa kali kehidupan gak ngerjain panggilannya apa gitu. Gitu. Kalian emang berbakat. Ada bakat yang benar-benar dari sananya. Anna, grandmother of Jesus, sending the light, laying foundation, divine plan. Di sini diminta emang kalian harus kuat sih pondasinya untuk dapat menjalankan ini. Jadi nggak apa-apa, nggak harus diburu-buru. Yang penting kalian setidaknya kayak denger pesan dari sini aja udah kayak mungkin memantik alam bawah sadar kalian, meskipun tanpa kalian sadari, untuk kayak oke, aku punya inti atau punya core untuk melakukan sesuatu. Namun ini memang harus dijalankan dengan memiliki fondasi yang baik. Jadi pelan tapi pasti aja, asal kalian udah sadar, divine timing itu bisa lebih cepat magnet ke kalian gitu. Jadi lebih cepat terwujud nyatakan. Oke, gimana sih? Seru gak sih? Kayak misterius-misterius gitu readingannya. Untuk file nomor 1, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Silahkan like, comment, and subscribe. Dan kalau ada ide-ide apa, komen ya. Kasih aku masukan atau ide readingan apa gitu. Oke, sekian untuk file nomor 1. See you in the next reading. Bye. Halo, file nomor 2. Kita akan melakukan readingan spesial pada hari ini tentang past life, dan aku akan menggunakan kartu oracle dulu untuk yang pertama, nanti tarotnya baru di tengah-tengah gitu ya. Oke, mari kita baca untuk readingan past life. Kenapa aku bilang dream? Karena banyak dari kita yang biasanya tuh terbuka past life-nya lewat dream. Dan kenapa harus tahu past life? Nggak harus sebenarnya. Cuman dari past life itu kalian jadi nggak mengulang-ulang hal yang sama dan lebih clear gitu apa yang harus kalian selesaikan dalam hidup ini. Jadi lebih cepat aja kalian bisa lebih berevolusi, lebih bisa mencari tahu hal baru lagi yang kalian punya dalam hidup kalian gitu. Pokoknya menyenangkan lah, ini mah
buat happy-happy aja ya guys. Aku akan memilih 5 kartu dari sini mengenai ciri-ciri mimpi past life kalian atau mimpi kalian biasanya gimana gitu ya. Dah. Kok keulang kartunya sama pile nomor 1. Oke, tapi susunannya beda sih. Coba ya kita amati dulu si energinya, oke. Untuk pile nomor 2. Oke, ini rada beda sih sama pile nomor 1. Kalau pile nomor 1 itu imajinasinya sangat liar, jadi unik banget. Di dalam mimpinya itu bisa apapun terjadi, kayak dunia jungkir balik juga bisa. Tapi kalau pile nomor 2 ini juga dalam mimpi biasanya, bukan mimpi past life ya, mimpi biasa nih. Mimpi biasa tuh ya emang penuh dengan imajinasi kalian gitu, tapi tetap gak seliar itu. Banyak yang imajinasinya dari keseharian, itu biasanya karena sisi emosional kalian mungkin yang belum kalian atasi, belum diselesaikan, tapi kalian tidur gitu. Jadi banyak kejadian kehidupan, apalagi misalkan terjadi sebelum tidur, terus kalian tidur. Nah, itu biasanya kebawa mimpi nih sama teman-teman yang pile nomor 2 di sini gitu. Tapi ya it's okay, itu maksudnya seringkali alam bawah sadar kalian membawa emosional kalian ke dalam mimpi itu untuk diselesaikan di dalam mimpi gitu. Jadi saran di sini adalah jangan takut untuk menghadapi mimpinya gitu, tolong. Karena coba kalian pelajari. Ini kayak pengamatan terhadap diri kalian sendiri. Kalian tuh belajar untuk mengamati ini mimpi atau bukan gitu. Nah, ketika kalian udah bisa sadar, oh ini tuh mimpi, kalian bisa kayak menerima itu dan menjalaninya, menyelesaikannya. Karena kalau di kehidupan nyata mungkin hal-hal itu menakutkan untuk diselesaikan, tapi lewat mimpi tuh segalanya bisa terjadi dan kalian aman karena itu hanya mimpi gitu. Jadi saran di sini, ketika kalian bermimpi dan kalian udah sadar bahwa itu mimpi, coba terobos aja gitu. Meskipun itu bikin kalian gak nyaman, ternyata itu tidak menakutkan sama sekali gitu hasilnya. Sebagai contoh ya, misalkan mimpi kan suka pertanda gitu. Mungkin di kehidupannya kalian akan melakukan perubahan dalam kehidupan, tapi kalian gak berani, terus nanti kalian mimpinya apa nih, kayak terjun payung, tapi kalian takut untuk terjun payung, atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian berapa tapi kalian takut jatuh. Nah, kalau mimpi ini dijalanin, cobain aja jatuhin diri kalian, emang bakal apa hasilnya. Biasanya sih kalau misalnya kita turutin, kita terjun payung di mimpi itu atau loncat dari ketinggian itu, ternyata empuk loh. Sampai tanah nggak sakit, empuk. Karena ya itu cuma mimpi, itu mengetes diri kalian bisa berhasil nggak sih gitu menyelesaikan ini hal emosional yang belum beres kalian selesaikan. Ini hanya sebagai contoh ya, banyak kan yang mungkin ketemu orang atau banyak hal-hal lainnya. Sangat luas, mimpi itu sangat luas, apalagi ini terkait dengan imajinasi kalian juga. Kalian imajinasinya seperti apa dan kehidupan kalian, karena banyak yang mimpinya itu terbawa dari kehidupan gitu. Ini tuh kayak tobacco offering ya, kayak orang-orang mungkin fly gitu ya di mimpi itu. Ya imajinasi kalian lah. Oke, baiklah, aku buka kartu yang di atas, tapi aku tidak membaca ke reverse, jadi tidak aku bolak-balikan. Oh, cukup spiritual kartunya. Ada foresight, anima mundi,
Ini untuk ciri-ciri mimpi past life ya, yang di atas, yang 3 di atas. Oke, ciri-ciri mimpi past life. Ciri-cirinya mimpinya rada bikin capek. Kalian kayak menerima trauma-trauma kalian atau hal yang sebenarnya kalian hindari gitu, kayak kok ngeri, tapi kalian cuma bisa nonton aja di mimpi itu. Mungkin juga kalian jadi sosok yang lain, kayak mungkin sekarang kalian wanita tapi dalam mimpi kalian tuh cowok, atau kalian itu kakek-kakek, atau kalian itu udah nenek-nenek gitu. Pokoknya berbeda dari diri kalian yang sekarang dalam mimpinya itu, tapi itu kalian sadar itu kalian, dan kalian ngerasa berat banget sama mimpinya, kayak kalau bisa nggak usah mimpi itu aja deh, kayak aku tahu itu aku, tapi aku sangat menghindari mimpi itu. Oh no, but it's okay guys, ini seru loh, ini kan terjadinya di mimpi, kita aman kok. Ini adalah rasa cinta kasih semesta pada kalian, untuk kalian itu mau lebih maju dan bisa melewati ini semua dengan lebih ringan gitu. Jadi diingetin lagi gitu sama semesta kalau hal-hal yang kalian takutin ini tuh emang kebanyakan terbawa dari past life kalian. Semesta pengen kalian itu bermetamorfosis. Di sini kebanyakan dari kalian tuh nih pertanda kalau misalnya itu ada mimpi yang berhubungan sama past life, ya kalian kadang melihat darah gitu di dalam mimpi kalian ya. Darah itu bisa di mana aja, misalkan darah terciprat di baju, darah di lantai, atau di tanaman, di bunga. Nah, kunciannya adalah kalian mengamati setiap detailnya, setiap suasananya, setiap perasaan yang timbul, terus efek saat kalian bangun itu kayak gimana, efeknya apakah kalian pusing atau jadi seger atau jadi sehat gitu. Amati juga jam-jamnya kalian itu, jam berapa di sana, atau warnanya, warna mimpi kalian itu seperti apa. Ada simbol-simbol tertentu yang terkadang muncul di mimpi kalian. Simbol itu nggak mesti kayak simbol salib itu kan jelas banget, atau simbol bintang. Simbol itu bisa aja kayak bunga mawar merah kok tiba-tiba kenceng banget di penglihatan kalian saat di mimpi itu, atau tanah yang kok gersang banget tanahnya, kayak gitu tuh kan juga adalah simbol dari akashic record kalian untuk jiwa kalian gitu ya. Akashic record itu apa? Itu adalah penyimpanan memori dalam semesta ini. Memori apapun, ada memori jiwa kalian dan memori semesta lainnya, pokoknya yang tinggal di dalam semesta tersimpan di situ. Dan karena kalian semakin berkembang, jadi semesta pengen kalian lebih tahu banyak hal lagi, jadi dihadirkanlah mimpi-mimpi ini dan kalian gak perlu takut. Terkadang mimpi ini tuh udah dikasih percikannya dari kalian kecil, tapi kayak mungkin ini mimpi horor aja, mimpi bukan apa-apalah, kayak kalian kecapean aja jadi mimpi itu gitu. Tapi kalau misalnya ini berulang terus di masa depan kalian ada mimpiin lagi, ada kemungkinan ini terkait sama past life kalian, karena kalian ngerasain sensasi gitu, sensasi di tubuh kalian saat kalian mimpi itu, kayak kok rada merinding, atau kok seru banget, ini sensasi masa lalu atau apa. Amati cuacanya, amati udaranya gitu, jadi kalian ngerasa ini berbeda dari mimpi kalian yang versi 2 kartu di bawah nih ya, versi menyelesaikan emosional kalian. Kalau menyelesaikan emosional kalian kan kalian sadar, oh ini tuh kejadian atau peristiwanya tuh mirip-mirip sama yang lagi kalian alami di kehidupan sekarang. Tapi kalau mimpi masa lalu itu unik, kayak sebenarnya aku nggak punya, mungkin nggak terlalu berimajinasi soal ini, tapi kok ini bisa masuk di dalam mimpi dan aku merasa relate dan itu terasa sangat nyata. Aku sampai merasakan dalam tubuhku sensasi-sensasi tersebut dan warna-warna tersebut kayak gitu. Ya, seru gak sih bacaannya? Aku suka sih yang kayak gini. Cukup misterius.
Aku lihat catatan aku lagi. Oke, apa yang harus diselesaikan? Ini segini dulu, nanti kalau ada tambahan pesan lagi akan aku sampaikan. Kita masuk ke kartu tarotnya. Pesan apa yang harus kalian selesaikan? Memang file nomor 2 seru banget nih, metamorfosis. Lebih berat daripada file nomor 1. Karena apa? Karena kalian file nomor 2 ini banyak trauma. Mungkin untuk yang pilih file nomor lain tuh lebih mudah gitu menyelesaikan trauma, tapi kalian itu tipe-tipe orang yang kayak mudah nginget sesuatu, terus habis itu gak berani untuk menyelesaikannya saat ini juga gitu, jadinya malah kebawa sampai ke jiwa kalian trauma, terus dibawa sampai kehidupan berikutnya gitu. Jadi banyak hal yang bikin kalian ngeri gitu, banyak hal ya yang bikin bisa trauma itu. Traumanya orang kan macam-macam, ada yang trauma ketinggian, trauma ngelihat benda tajam, trauma dibentak orang, trauma nggak mau nangis, nggak mau kelihatan nangis di depan umum, atau ya dari yang secara psikologis sampai yang terlihat secara fisikal gitu. Nah, itu sangat berat guys. Di sini muncul kartu The Tower. Tapi hadiahnya juga sangat indah kalau misalnya kalian berhasil melakukan ini. Kalian diminta untuk berkaca ke dalam diri kalian, karena kemungkinan besar semua trauma yang terjadi dalam hidup sekarang ini adalah bawaan dari masa lalu. Mungkin yang kecilnya belum trauma, tapi tiba-tiba nonton sesuatu, misalnya serial, TV apa, tiba-tiba kamu jadi takut banget sama hal itu, padahal kalian cuman karena nonton TV aja. Itu sebenarnya pemantik aja untuk bawah sadar kalian itu ngingetin kamu tuh masih punya ketakutan itu gitu. Kebanyakan begitu gitu, trauma kalian tuh kebanyakan dari masa lalu yang harus segera dibereskan. Dengan cara apa? Terima ya guys, terima semuanya. Jadi kalian seperti punya wadah, di dalamnya ada hal indah, hal menarik, hal bikin kalian exciting, pengen gemes banget, pengen ngejalanin itu, tapi satuin aja, campurin sama hal-hal mengerikan itu. Kayak hadapin semuanya, hadapin. Jadi di dalam hidup kalian memang ada kepahitan dan ada rasa bahagia. Kalian gak perlu kayak menganaktirikan si rasa mengerikan ini. Kalau dianaktirikan, dia semakin menjadi-jadi, jadi anak nakal dia nanti si ketakutan ini. Jadi it's okay, ini semua aman. Semesta ini, dunia ini adalah tempat kita untuk bertumbuh dan belajar. Kalau kalian berani mengambil langkah-langkah hebat, kayak spirit guide kalian, semesta semua kayak wah, keren 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 gitu. Kayak ngucapin congrats lah untuk kalian. Yang penting kan secara fisikal gitu, pokoknya nggak ngerugiin kamu, nggak ngerugiin orang lain, malah membawa perkembangan untuk diri kamu. Nah itu berarti lakuin aja. Misalkan kalian tuh takut berenang, takut sama air, nah ya cobain untuk melatih diri untuk tidak takut sama air. Gimana caranya? Ya kalian cari tahu sendiri, bisa ke terapis atau kalian cari di YouTube. Pokoknya kalian usahakan untuk menghadapi itu gitu. Jangan dijadikan PR kayak iya aku takut sama air, ya udahlah. Terus nanti tiba-tiba udah 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian gak pernah berenang karena takut sama air. Nah itu dia, itulah. Kenapa begitu? Gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah berhasil menghadapi trauma-trauma kalian ini, hadiahnya kalian punya kehidupan yang lebih ceria,
lebih cheerful, lebih ringan, terus bisa memiliki hubungan-hubungan atau relasi yang lebih menyenangkan dalam kehidupan kalian. Jadi relasi ini nggak cuman antar pasangan gitu ya, pasangan kamu tuh sangat indah menyenangkan gitu, enggak, tapi sama teman-teman, terus kehidupan bersosial dalam pekerjaan, ke pasar, ke warung gitu, kayak menyenangkan aja. Jadi si survival mode kalian atau jiwa petarung kalian itu berhasil kalian hadapi, kalian redakan, kalian mampu gitu, kayak hey, aku tahu kamu ada luka di situ, sini aku peluk gitu. Jadi kalian ngerasa nggak ketakutan lagi di tempat umum, itu lebih ngerasa aman, nyaman gitu. Ya pokoknya relasi ini membawa hal penting dan kebaikan untuk kalian ya, apalagi kita itu manusia, makhluk sosial, jadi nggak mungkin banget kalau kita cuman benar-benar sendirian tanpa bantuan orang lain. Jadi ini sangat membantu kehidupan kalian gitu. Ini ciri-cirinya mimpi pas life kalian cukup berat. Tapi ada juga mungkin terkadang dikasih yang ringannya, mungkin untuk kayak hadiah atau semangat gitu dari semesta. Ini ada yang berat tapi ada yang ringannya juga kok. Atau kalau setelah kamu menghadapi yang berat, kamu akan mengalami hal indah ini, kayak gitu. Banyak hal yang kamu tuh denial, kamu menolak, enggak masa pas live aku kayak gitu, ngeri amat gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan pas live. Sekarang kan kita tidak mengulang hal yang sama lagi dong, kita mau maju dong, lebih baik lagi. Coba aku mau lihat bottom of the decknya apa tuh. Kalian mengatasi ketakutan kalian, jadinya kalian ini yin and yang di dalam diri kalian ada malaikat tapi ada singa yang kuat juga. Ini strength, nama kartunya aja strength. Terus ini ada domba, di sini ada singa, di sini kalian ya domba, kalian ya juga singanya. Kalian menerima diri kalian apa adanya, ada ketakutan dan ada kepahitan, ada kebahagiaan juga, dan semuanya berhasil dijinakkan sehingga kalian berani banget menantang kehidupan atau menjalani kehidupan ini serasa lebih rileks, ringan, dan berani. Pokoknya itu guys kunci sukses kamu, file nomor 2 dalam hidup. Kalian harus mampu ini, pasti bisa kok. Semesta juga pasti udah menyesuaikan level-levelnya untuk kalian. Kalian kemungkinan bisa atau enggak gitu. Kalau emang nggak kuat ya udah mundur dulu, tapi biasanya kalau nggak kuat ya nggak dihadirin juga sih mimpinya. Aku ucapin selamat buat yang udah berhasil pernah mimpi ini, dan kalian kayak berani menantang ketakutan kalian, kayak menghadapinya gitu. Ya udahlah, terjun payung aja gitu. Itu kan kayak film Divergent ya, coba kalian nonton film Divergent, siapa tahu kalian jadi kayak terpantik untuk melawan rasa takut kalian di sini gitu say. Lalu kita lanjut ke pesan semestanya. Oh, kemungkinan ya, tadi aku nomor 1, kemungkinan mimpi pas live-nya. Ya bisa jadi ada hutan, air mengalir, ada hewan-hewan, ada hal yang menakutkan, mungkin ada senjata atau ada dikejar-kejar sesuatu. Ya, mimpi dikejar-kejar itu memang menyebalkan guys. Mungkin ada pohon besar, ada makhluk creature. Nih di sini ada naga, kalian juga dilindungin banget sih dalam mimpinya. Mungkin ketemu sama orang-orang terkasih, tersayang kalian, tapi rasanya kayak bukan orang di zaman sekarang gitu. Kayaknya kalian kenal deket banget, tapi sebenarnya di kehidupan sekarang tuh kalian belum pernah ngelihat muka-muka itu gitu. Mungkin ada banyak awan, banyak kabut, kayak mungkin ya ada yang ngalamin keheningan yang benar-benar hening banget, jadi bikin bingung gitu, seperti nggak ada angin.
hening, tapi kalian menikmati banget momen mimpinya. Itu kalau misalnya aku sebutkan akan semakin resonate pada kalian, tapi kalau nggak disebutkan it's okay juga. Ini kan readingan untuk seru-seruan aja lah pokoknya, buat banyak orang. Kalau aku sih suka ya sama readingan yang kayak gini, yang ada misteri-misterinya begitulah, tapi bukan horor ya, mystical. Pesan dari semestanya untuk kalian, file nomor 2. Kalau kalian mau pilih file lain silahkan juga ya, siapa tahu ada yang bisa membantu kalian di file lain. Bentar, aku jadi lupa tadi file 1 berapa kartu ya. Udahlah ya, aku ambil aja. Oke, wow, Starship. Adakah yang dari bintang lain di kehidupan sebelumnya nih? Mungkin ada beberapa dari kalian yang di kehidupan sebelumnya bukan dari bumi. Asik. Kayak lagunya itulah, yang dari planet yang lain itu apa lagi? Trust the Negro. What is the niggling feeling trying to tell you? Apa sesuatu yang menggelitik, yang berusaha memberitahu kamu gitu. Ini kamu ya. Itu sini kayak diri kamu di masa lalu, kayak gelap, masih menakutkan, masih nggak yakin untuk bisa dihadapin. Tapi percaya aja, kalau misalnya ada getaran-getaran di situ untuk menghadapinya, atau pertanda-pertanda kayaknya itu terulang terus, berarti kamu harus udah saatnya menghadapinya dan kamu mampu. Aku yakin kamu mampu, semesta juga mampu gitu. Nggak seburuk itu kok. Nggak seburuk itu katanya, plak. Ya, ya dibawa bercanda aja lah ya guys. Nah, Keeper of the Earth. You are not alone, ancient ancestors stand beside you. Kamu tidak sendirian. Leluhur kamu ada di samping kamu. Leluhur itu bisa jadi leluhur kamu paling atasnya sana udah jadi dewa, jadi malaikat, atau jadi spirit guide gitu ya. Pokoknya leluhur kamu lah banyak yang sayang sama kamu. Makhluk-makhluk yang lebih tua dari kamu ada juga di sini. Leluhurnya hewan juga ada di sini. Jadi dalam menghadapi trauma itu memang menyakitkan, tapi tuh kamu nggak sendiri gitu. Sendiri secara fisikal mungkin butuh tempat yang sepi, kayak mungkin di kamar kamu mengolah emosi kamu, ketakutan kamu, mungkin kamu journaling, dan itu bikin, misalnya ya, kamu lagi journaling tentang trauma, itu bisa jadi tanaman yang ada di dekat kamu itu layu loh, tapi itu sementara aja. Lagian di dalam diri kamu banyak yang ngejagain juga gitu, jadi itu kamu akan aman. Ayo, ini pertanda aja ya, dan kayak semangat dari semesta untuk kamu yakin menghadapi ketakutan dan trauma ini, bahwa kamu gak sendiri, jadi aman. The never unfolding rose crack open. It's happening for you, not to you. Jadi ini terjadi tuh benar-benar udah sengaja untuk kamu gitu. Dengan belajar menghadapi trauma ini, aku melihat di sini tuh ada unconditional love yang akan terbuka gitu ya, yang akan semakin jebol dari heart chakra kamu gitu, kayak crack, terus kayak cetar gitu, melahirkan bunga rose yang cantik dan indah ini dan penuh cinta gitu. Kalian akan mendalami dan mengalami cinta yang luar biasa. Ternyata kayak kamu punya kemampuan cinta sebesar itu ya gitu. Kamu juga
Gak nyangka gitu kamu sekuat itu dan sehebat itu gitu. Lihat gambarnya, pokoknya gambarnya cantik banget ya guys. Ini akan crack open, akan retak dan pecah dari dalam diri kamu yang sejatinya diri kamu itu penuh cinta dan kasih sayang. Kamu gak perlu takut sama banyak hal lagi. Kamu memiliki jiwa yang bebas dan bisa membagi cinta kamu pada banyak hal, termasuk makhluk hidup dan tidak hidup. Awakening ini juga jalan untuk kamu semakin awaken, oke? Untuk orang-orang di sini yang masih punya banyak trauma, berarti ini kuncian juga nih. Biar awakeningnya cepet, trauma itu dihadapin. Jadi kalau traumanya dihadapin, kalian semakin cepet awakening. Awakening itu apa? Awakening itu kayak bertemu dengan diri sejati kalian lagi, bertemu dengan semesta di dalam diri kalian. Dan kalian akan semakin bijaksana dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan semesta yang sudah ada di dalam diri kalian sebenarnya, yang mungkin terkubur dalam dan sekarang jadi terlihat jelas dan melek, dan ini akan menghadirkan hubungan yang lebih dalam terhadap spiritual kamu. Spiritual itu hubungan kamu dengan Tuhan gitu ya. Itu akan makin dalam dan makin luas cinta kasih kamu. Gitu. Ya, penjelasannya sebenarnya panjang, tapi ya gitu aja ya. Leave, you go first. The universe will catch you. Nih, ini sambungannya ya, pesannya. Kamu kan gak sendirian, kamu dijaga. Jadi di sini dijelasin, kamu udah lompat aja dulu. Pokoknya universe atau semesta itu bakal nangkep kamu. Udah aman, hadapi. Bisa. Ayo bisa. Yang nomor 2, aku padamu. Semoga kalian suka ya dengan readingan ini. Readingannya udah beres nih buat file nomor 2. Silahkan comment, subscribe, like, dan apa ya, kalau ada masukan-masukan kira-kira topik apa yang kayaknya seru nih untuk dibahas, silahkan pilih file nomor lain juga kalau butuh keseruan lainnya. See you in the next reading. Silahkan kalau mau personal reading. See you, bye. Oh ya, deskripsinya ada di bawah, selalu aku taruh di bawah. Bye. Halo, file nomor 3. Kali ini kita akan melakukan readingan tentang tema-tema past life. Pastinya bakal seru dan aku harap ini jadi hiburan buat kalian yang setidaknya dapat memantik pikiran bawah sadar kalian gitu ya. Meskipun ini hal baru mungkin dari kalian, banyak yang baru denger hal ini, past life ya, kehidupan masa lalu. Kita cari tahu aja sama-sama kira-kira ciri-ciri mimpinya kayak apa dari kartu oracle ini ya, yang pertama. Oke. Mari kita shuffle kartunya untuk pile nomor 3. Oke, 3 kartu di atas adalah untuk mimpi mengenai past life-nya. Dan 2 kartu di bawah adalah untuk mimpi kamu biasanya kayak gimana sih sehari-hari ya, buat konfirmasi aja. Oke. Yang mana nih? Oke, mari kita buka kartu yang di bawah. Set. Aku tidak membaca kartu yang terbalik ya, jadi aku kembalikan ke posisi seharusnya. Ada Grace, ada Teacher. Wow, aku ngerasa energinya enak banget nih. Maksudnya teman-teman di sini banyak yang udah belajar banyak gitu dalam hidupnya, banyak yang udah nyelesain trauma-trauma masa lalunya. Jadi nyaman banget energi kalian nih, banyak yang terlepas dari kalian old soul atau tidak old soul, tapi kalian itu jiwa yang berani untuk menghadapi tantangan yang ada gitu. Kalian berani untuk bertumbuh dan merasakan hal-hal yang tidak enak sekalipun, mengolah hal yang tidak enak sekalipun, jadinya tuh
energi kalian jadi ringan karena kalian menghadapinya. Di sini juga banyak yang inner child-nya itu kuat banget. Jadi diri masa kecil kalian itu kuat. Jadi kalian tuh banyak dari kalian itu tidak mudah tersinggung gitu. Kalaupun kalian tersinggung, udahnya nggak dendam. Jadi kayak oke, ya udahlah maafin lupain gitu karena ya seperti anak kecil itu gimana sih teman-teman, kayak mereka udah jatuh terusnya nanti lari lagi gitu, kayak lari-lari jatuh terusnya udahnya lari lagi gitu. Jadi ini bagus banget untuk kualitas kehidupan kalian ya, jiwa kalian ini inner child-nya ada, yang akhirnya kebijaksanaan itu tumbuh dari inner child tersebut gitu, dari cara kalian memahami hidup dan menjalankan hidup. Kalian tuh let it flow. Jadi mimpi kalian banyak yang indah ya. Banyak juga di sini yang jarang mimpi. Kalau misalnya ditanya ada nggak mimpi yang kalian ingat, mungkin bisa dihitung jari gitu. Karena sisanya kalian banyak yang nggak bermimpi sih. Karena apa ya? Karena banyak mimpi itu untuk menyelesaikan sesuatu hal yang belum selesai di dunia nyata gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian inner child-nya kuat, diri masa kecil kalian kuat, sebenarnya kalian nggak perlu nyelesain dalam mimpi, kayak dalam diri kalian sekarang yang utuh ajak dan terlihat secara fisikal sekarang ini, kalian bisa cepet kayak oke, aku maafin dia, udahlah, udah nggak masuk ke dalam bawah sadar kalian lagi gitu, udah beres. Jadi sekalinya mimpi tuh unik-unik. Di sini nih, lihat, kita bisa melihat di sini ada angsa putih di sini ya. Imajinasi yang menyenangkan gitu. Mungkin ada yang mimpi dilamar. Mimpi-mimpi pertanda dari semesta, mimpi ketemu artisnya, bahkan mungkin artis yang kalian suka. Main ke alam gitu. Jadi mimpinya lebih kepada mimpi indah, yang menurut kalian itu indah tuh gimana sih gitu. Ada yang mungkin jalan-jalan keliling dunia, atau bikin masakan sama ibu kamu, bikin masakan yang enak. Banyak di sini yang tidurnya tuh sangat nyenyak gitu ya, kayak terselubung oleh balutan cahaya gitu. Jadi nggak ada yang bisa ganggu kamu pas tidur. Pokoknya kamu tuh tidurnya nyenyak banget, nyaman banget. Jarang yang anxiety di sini karena kualitas jiwa inner child kamu ini bagus. Untuk yang file lain mungkin terus milih nomor 3 ini, mungkin kalian di sini diminta semesta untuk mempelajari gimana sih menerima inner child kalian, gimana sih menjadi diri yang lebih seperti anak-anak tapi nggak anak-anak. Itu ya diri kecil kalian. Bukan berarti si inner child ini tuh tuh lihat, kenapa aku jadi mainin ini ya kayak anak kecil. Iya, anak kecil itu kan curious gitu, penasaran. Terus bukan berarti mereka juga kayak acuh tak acuh dengan permasalahan mereka gitu, tapi mereka lebih let it flow, lebih terbawa arus atau anginnya semesta aja. Semesta maunya gimana, kalau emang itu harus terjadi ya terjadilah gitu. Dan mereka hadapi, ya kan, karena itu memang harus terjadi, terjadilah, maka mereka hadapi, sesudahnya mereka lepaskan, mereka lupakan, kayak gitu. Oke, kita buka file di atasnya. Initiation. Ini kemungkinan mimpi kalian kalau bermimpi past life ya. Wounded Healer. Destiny. Oke, ketika kalian mimpi past life, perhatikan di mana di sana tuh banyak sekali tanda-tanda atau simbol-simbol. Di sini banyak banget simbol sih. Aku menemukan banyak banget simbol, melebihi file nomor 1 dengan file nomor 2. Jadi kalian itu memang kunciannya ada di simbol gitu. Meskipun mungkin nggak terjadi peristiwa beneran dalam mimpi kalian, misalkan bener-bener kalian ada di kerajaan mana, terus peristiwanya kalian lagi berkuda, mungkin nggak gitu banget.
tapi tuh ada simbol kayak kok keinget terus sampai kalian bangun gitu. Nah mungkin simbol itu mengarahkan kalian pada past life kalian, ternyata past life kalian berhubungan dengan simbol tersebut gitu. Simbol itu bisa apa aja, bisa hujan nih, ada hujan, air, matahari, bulan, bintang, ada Ouroboros, ada cincin, ada ular, ada bunga, ada akar, ada pelangi, ada zodiak sign kayak gini, ada ini yang manusia setengah kuda setengah manusia, ya. Terus ada dandelion, bunga. Ini terus ada flower of life, bentukan-bentukan kayak simbol-simbol malaikat, kayak malaikat Metatron kayak gitu kan, banyak ya simbolnya, kayak setiap makhluk tinggi itu punya simbolnya gitu kan biasanya. Ada yang lihat coklat, love, hati, burung, ini apa, anggrek. Mungkin ada yang ngelihat ancestornya, ada yang ngelihat sosok diri saat tuanya. Ada yang merasa mereka berkebun atau merasa mereka itu hidup di pegunungan. Ada mangkok mungkin. Jadi hal yang bahkan menurut orang itu bukan simbol, tapi kalian ingat banget kayak mangkok. Mungkin dulu kalian makan pakai mangkok ukiran China gitu ya. Gitu. Nah, dari simbol-simbol ini coba kalian catet. Terus biar kalian bisa dapet maksudnya apa nih? Kenapa aku harus mendapatkan mimpi ini? Kenapa semesta pengen aku ngelihat ini lagi gitu di kehidupan sekarang ini? Maksudnya buat apa? Nah, terus dengan mimpi past life ini banyak diri kalian itu yang ngerasa kayak tersembuhkan gitu, kayak nyaman banget, please bawa ulang lagi aku ke dalam mimpi past life ini gitu ya. Terus juga mimpi-mimpi past life ini kebanyakan membawa kalian kepada takdir kalian. Di sini ada destiny. Inisiasi wounded healer. Tujuan kalian bermimpi past life di sini banyak yang membukakan mata kalian bahwa oke, ada takdir yang harus aku jalani kayak gitu. Dan itu bikin menggebu-gebu gitu. Bisa jadi kalian setelah bangun tuh kayak bisa jadi semangat atau jadi sembuh, yang tadinya pusing mungkin sebelum tidur, bangun tidur jadi fresh, seger. Terus kalian juga ngerasain masa lampau ya, ngerasain kayak timeline-nya beda nih, rasa vibes-nya tuh beda lah, bukan zaman sekarang gitu. Apalagi kalian peka sama simbol-simbol tadi ya. Banyak juga yang kayak langsung sadar aja gitu, ini itu bukan mimpi yang biasa aku imajinasiin, aku kan jarang mimpi, tapi tiba-tiba aku mimpi hal yang timelinenya kayaknya masa lalu deh gitu. Kalian juga perlu memperhatikan ya mimpi-mimpi dari kalian kecil. Misal kalian kelas 6 SD, kelas 2 SD, terus nanti bersambung di SMP, SMA gitu. Jadi ini adalah puzzle-puzzle yang harus kalian satukan untuk kalian menelaah lebih dalam sebenarnya siapa jiwa kalian gitu. Hampir nggak ada sih yang kayak tiba-tiba seabrek-abrek langsung ditunjukin kayak gitu. Biasanya emang bertahap dan kayak puzzle. Entah kenapa aku jadi pengen mainin lilin, guys. Aduh, ini inner child, tenang dulu. Oke, ini aku simpen dulu di atas. Nanti kalau misalnya ada info lagi, aku tambahin ya. Oh ya, di sini juga kalian banyak yang berbakat menjadi teacher ya, atau guru spiritual, atau guru anak-anak. Guru lah ya, guru kursus apa gitu. Bagus banget kalian buat ngejelasin sesuatu. Terus kalian tuh ada bakat untuk membuat ramuan-ramuan jamu, atau kalian tuh ngeh kalau misalnya ternyata herbal ini lebih bagus manfaatnya daripada obat yang dari pabrik gitu, misalkan gitu. Kalian nemuin hal natural itu lebih healthy gitu, lebih sehat daripada
yang pabrikan, atau kalian tuh orangnya sensitif gitu, jadi misalnya kulitnya gampang kemerahan atau gimana ya, itu membantu kalian untuk mengkonfirmasi pesan-pesan di sini. Mari kita lihat apa yang harus kalian selesaikan dari mimpi-mimpi past life ini. Oh, mungkin beberapa dari kalian suka mimpi air, tapi itu belum tentu pertanda past life sih. Atau ngelihat tanah juga bisa sih. Bisa jadi yang mimpi air itu ya emang mimpi kalian di dunia sekarang sih. Cuman sering aja mimpiin tentang air. Jadi ini kayak aku bantu kayak oke, iya ini kamu, ini pesan untuk kamu gitu. Oh, ini udah 3. Oh enggak deng. Oh, Two of Cups. Oh, tidak membaca terbalik. Page of Pentacles. Ten of Pentacles. Ini anggap aja bottom of the deck-nya. Soalnya tadi yang lain juga pada cuma 4. Oke. Kita lihat apa yang harus kamu selesaikan di sini. Kebanyakan ini adalah tentang hubungan dengan orang-orang gitu. Banyak yang mungkin belum beres hubungannya sama orang masa lalu, entah kalian pernah punya utang, atau ada hal yang bikin bahagia banget, atau pernah janjian sama pasangan ketemu lagi sekarang. Nah, terlepas dari kalian bertemu orang yang sama atau enggak, tapi di kehidupan sekarang tuh pertandanya kalian ngalamin kejadian yang mirip-mirip gitu. Mungkin orangnya berbeda, mungkin kejadiannya berbeda, tapi maknanya sama, adalah maknanya menyelesaikan si hubungan tersebut. Biar clear gitu. Pertanda kalau misalnya hubungan itu udah clear, terkadang tuh kalian melepaskan orang tersebut gitu di dunia sekarang. Kalian detachment, kalian belajar tentang detachment itu. Artinya tidak kemelekatan. Nah, ketika kalian udah lost kontak sama orang, kalian tuh bisa menelaah kenapa kalian bisa lost kontak sama orang. Apakah karena emang udah beres, udah gak ada lagi pelajaran yang bisa kalian dapat, udah gak ada kerja sama lagi yang bisa terjalin, dan selesainya aman, tanpa masalah. Ataukah kalian lost kontak sama orang itu masih ada yang kayak di dalam hati bikin gak tenang, harusnya ini bisa dikatakan nih, ini harusnya bisa disampaikan, atau ini harusnya bisa dilakukan. Nah itu ya, jadi detachment atau lost kontak itu juga salah satu pertanda kalian udah beres dengan kejadian atau hubungan tersebut gitu. Nah di sini ya, hubungan itu sangat penting untuk kalian. Pada akhirnya kalian tuh bisa mencapai ketenangan batin kalau urusan dengan orang-orang ini udah beres. Jadi mungkin kalian banyak ketemu sama orang-orang yang kadang nyebelin, tapi untungnya kalian terbantu dengan inner child kalian, ya. Inner child kalian kan kuat banget. Ada juga yang harus bilang makasih gitu ke orang. Harus menyampaikan rasa makasihnya gitu. Ada yang jadinya penting banget untuk membantu sesama atau membantu masyarakat atau tanaman, hewan gitu ya. Kalian jadi harus berderma banyak terhadap hewan atau tanaman demi menyelesaikan past life mengenai hubungan bersama makhluk sekitar ya. Dan kalian juga memiliki keluarga. Dalam keluarga ini banyak pelajaran yang bisa kalian dapat gitu. Entah keluarganya harmonis atau enggak, tapi kalian layak menciptakan keluarga yang harmonis karena kalian punya kunciannya gitu.
kuncian ya dalam spiritual itu, kelemahan adalah kekuatan. Kalau misalnya kelemahan kalian adalah tentang hubungan, kayak pelajaran hidup kalian sekarang harus menyelesaikan hubungan-hubungan kalian, berarti itu kekuatan kalian. Kalian bisa menghadirkan kehidupan rumah tangga yang indah gitu, atau bersama keluarga, bersama orang tua kalian yang tadinya mungkin suka berantem, adanya kalian tuh bikin keduanya semakin tenang, damai gitu. Jadi tuh kalian nggak ngerasa sendirian lagi. Ini aku ngerasa ini struggle-nya kalian. Kalian tuh ngerasa seringkali tidak dimengerti orang gitu. Seringkali orang salah paham sama kalian, atau kalian tuh ngomong apa, maksudnya apa. Maksudnya ngomong apa, maksudnya apa. Maksudnya kalian itu baik, tapi orang malah nangkepnya, kok kamu pemahamannya rendah banget ya, atau gimana gitu. Padahal gak gitu, kamu tuh berusaha netral. Padahal jadi semakin banyak kayak gitu, kamu ngerasa semakin kesepian. Kok orang nggak paham sih sebenarnya, kamu nggak perlu buktiin apa-apa sih sebenarnya. Kamu hanya tinggal menjalani itu dan menerima itu, dan kamu lakukan yang terbaik. Jadi orang tuh ngelihat kalau kamu tuh bukan kayak gitu orangnya gitu. Nggak harus jadi kayak, enggak, maksud aku, bentar, aku harus ngerjemahin ini. Gimana ya cara aku ngomongnya. Oke, karena kesulitan berbicara ya ini, jadinya aku juga ikut sulit berbicara untuk menjelaskan si kartu tarot ini. Terkadang ada hal yang gak bisa kita paksakan kalau orang lain ngelihat kita itu salah paham, tapi kita bisa membuktikannya dengan tindakan kita, bahwa kita itu ngerti, kita itu paham, bukan kita yang salah. Dan tetap percaya semesta itu ada hukum karma sebab akibat. Asalkan kamu menjalankan yang terbaik, kamu gak ngelakuin kesalahan, kamu ngelakuin yang emang harus kamu lakuin, emang itu yang bisa kamu lakuin, karma akan berlaku, karma akan mengalir. Jadi jangan ragu dan takut hadapi hubungan bersama orang-orang sekitar kamu, mau itu menyenangkan, mau itu menyedihkan dan menyebalkan. Semuanya ada pelajarannya. Pelajaran di hidup ini adalah pelajaran yang lumayan banyak bawaan dari karma masa lalu kalian juga, dari past life kalian juga. Semisalkan kalian pun gak bermimpi soal past life kalian, kalian bisa melihat past life kalian itu dalam cerminan diri kalian yang sekarang terhadap hubungan dengan orang-orang lainnya tuh gimana. Ya berarti itu cerminan past life kalian juga. Apa yang harus kalian selesaikan sekarang, selesaikanlah. Kalian mampu kok. Lihat di sini, kalian pada akhirnya akan memiliki keluarga yang nyaman, yang bahagia, dan kalian gak perlu ngerasa sendiri lagi. Dari kesendirian ini, kalian akan jadi berpower dan menjadi orang yang sukses dengan pembuktian dari perilaku-perilaku kalian. Ya, asal kalian terus membuktikan berperilaku yang baik dan mengusahakan gitu ya. Kalian melakukannya, mengusahakannya, kalian bakal sukses juga. Bakal punya uang yang banyak, bakal nyaman lah. Kan uang yang banyak tuh macem-macem. Setiap orang mampunya beda-beda. Jadi pokoknya kalian mandiri dan matang lah pada akhirnya. Begitu teman-teman semua. Kenapa ini jadi ceramah ya? Kalau di sini kalian cewek, kalian banyak yang suka pakai rok panjang mungkin. Gitu. Pakai celana jogger nih, bajunya santai. Kalian banyak yang santai, banyak yang tidak bermake up mungkin. Kalian ngerasa nyaman untuk nggak make up. Banyak yang muka kalian itu baby face. Mungkin ini karena bawaan inner child kalian kuat ya. Ya banyak kalian yang kayak gitu, kayak ceria, cheerful, anak-anak. Jadi tuh kadang dikira orang kalian tuh nggak ngerti, padahal kalian itu ngerti. But it's okay. Lakuin aja yang terbaik. Semesta ngelihat, semesta nyatet itu. Kalian jangan
takut ketemu orang-orang, jangan. Karena banyak hal dari sana yang memang harus kalian jalanin aja untuk bisa membuka portal kehidupan selanjutnya yang lebih indah dan bahagia gitu. Aku ikut terharu. Kenapa jadi terharu ya? Karena mungkin ya manusia kan memang makhluk sosial ya. Kalau misalnya kita ada masalah sama teman-teman sekitar, orang-orang sekitar, itu rasanya berat gitu. Aku berusaha untuk memahami itu juga. Teman-teman semua pasti bisa. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta untuk file nomor 3. Oke, Unbound. Bottom of the deck-nya ada Unbound, Releasing Soul Pattern, Contract, and Past Life. Langsung nih pesan past life-nya ke bawah. Lepaskan diri kalian dari ikatan-ikatan itu. Terkadang yang mengikat kalian itu adalah pemikiran dari orang-orang lain gitu. Terus jadi masuk ke bawah sadar kalian kalau kamu tuh orangnya gini 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 gini, padahal enggak. Orang lain enggak boleh mengecap diri kalian seperti apa. Maksudnya orang lain boleh mengecap diri kalian seperti apapun, tapi yang kenal diri kalian kan kalian sendiri. Jadi itu tidak menentukan kualitas kalian. Orang lain mau ngomong apa juga bebas. Tapi kan kalian yang tahu diri kalian sendiri. Jadi ikatan-ikatan ini sebenarnya adalah ikatan yang ilusif. Serasa banyak orang yang nentang kalian atau orang-orang itu nggak pahamin kalian. Tapi ini dari tadi ngomonginnya orang-orang kapan ngelihat ke diri kalian sendiri? Kapan ngelihat kalau diri kalian itu berkualitas kok? Ikatan itu hanyalah ilusif. Kamu bisa bebas menjadi diri kalian apa adanya. Gitu. Keren sih. Gambarnya keren, aku lagi menerasapi gambarnya. Lihat di bawah bulan purnama yang besar gitu, kalian terikat oleh banyak hal yang sebenarnya itu ilusif. Terkadang suatu kejadian itu kadarnya netral, tapi karena kalian ada karma past life atau ada masalah dari past life itu, jadi kalian ngelihat semuanya kayak penuh dengan ikatan dan jeratan. Kalau kalian udah berhasil menghadapinya, hadapin dan jujur sama diri sendiri kalau emang itu berat, itu nyebelin kayak gitu, nanti pada akhirnya juga jadi terlepas ikatan itu karena udah beres, udah nggak ada lagi yang perlu kalian pelajari gitu. Mari kita buka kartu-kartu lainnya. Oh, Soul Family. Nah, seperti kuncian yang aku kasih tahu ke kalian tadi ya, kekuatan kalian itu adalah kelemahan kalian. Kelemahan kalian adalah kekuatan kalian. Jadi kalian lemah di hubungan bersama orang-orang sekitar misalkan. Banyak yang menurut kalian itu bikin kalian sakit hati dan kecewa banget, capek sebenarnya. Tapi di balik itu kalian punya soul family. Kalian punya hubungan yang sangat super duper berkualitas dengan orang-orang yang bertemu dengan kalian dan punya takdir menjadi soul family kalian. Kalian akan sayang banget sama orang-orang itu. Call in your tribe. You don't have to do it alone. Jadi sebenarnya Tuhan sesayang itu sama kamu. Jadi pasti ada seenggaknya dalam hitungan jari ya, 1 orang, 2 orang, tapi kalian sayang banget sama orang itu. Entah itu pasangan atau emang sahabat kalian. Jadi ini sahabat yang ngertiin kalian banget. Kamu gak usah ngerasa sendiri, kamu bisa curhat, cerita ke orang terdekat tersebut gitu. Ini adalah bukti nyata kalau ada kok, masih ada orang yang baik gitu. Gak semua orang itu nyebelin. Kalian jangan sampai membenci manusia gitu ya. Ada juga Starshade di sini, seperti file nomor 2. Mungkin file nomor 1 juga ada ya. Ya, siapapun kalian mungkin ada yang awalnya jiwanya bukan terlahir di bumi, tapi dari
luar angkasa sana ada gitu, tapi nggak untuk semua orang ya. What lights you up? Jadi cahaya mana yang kamu angkat? Cahaya dari bintang mana? Kamu yang dari bumi juga starship bagi makhluk planet lain sih. Dance with life, ya. Ini inner child kamu diterima lagi nih dan digabungkan dengan diri dewasa kamu. Jadinya kamu bisa menari dengan alam, menari dengan energi semesta ini dalam seluk-beluk kehidupan yang naik turun, tapi kalian bisa menari di dalamnya. Do something to change your energy. Jadi lakukan sesuatu yang bisa mengubah energi kamu lebih baik lagi. Misalkan kamu itu suka zumba mungkin, jadi kalau misalnya pulang kerja kalian ikut zumba gitu, itu bikin kalian happy, seneng dan aktif, olahraga juga gitu. Jadi jangan kayak oke, hidup ini udah berat terus kalian merengut, terus pulang, terus tidur, terus besok ngehadapin hidup berat lagi, pulang merengut lagi. Jangan kayak kehidupan Squidward ya. Pokoknya kalian tahu kok ada hal yang bikin kalian happy banget, bikin kalian seneng banget. Tanya lagi ke diri anak kecil kalian itu, yang kalian senengin apa, itu dilakuin. Terus what are you clinging on to? Ini sih, ini pesannya mirip sama si Unbound ini. Kamu terikat sama apa sebenarnya gitu. Kamu tuh jiwa yang bebas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Coba keluar dari istana yang menjebak kamu ini. Hadapin dulu nih gimana cara buat keluar dari istana yang sebenarnya bukan istana yang membuat kamu bahagia gitu. Setelah kamu keluar dari istana ini, ada pemandangan indah dan cantik di belakang sana yang menunggu kalian untuk hidup lebih indah, lebih nyaman lagi gitu. Ini ilusif gitu. Banyak hal yang ilusif di dunia ini gitu. Kalian harus ambil lagi kekuatan kalian untuk menghadapinya. Udah let it flow aja, pasti bisa ya, dengan kekuatan Sailor Moon. Kekuatan anak dalam diri kalian pasti bisa. Semangat bentuk file nomor 3. Aku ngerasa banyak kalian di sini yang live pad numbernya nomor 6 ya kayaknya, karena ini typical file nomor file lagi live pad number 6. Banyak ketemu orang-orang untuk menyelesaikan karma gitu. Ambil resonate-nya. Kalau nggak resonate juga, ini setidaknya bisa memantik bawah sadar kalian untuk oh ada ya kayak gini gitu, ada ya pelajaran kayak gini gitu, ada sesuatu hal yang misterius seperti ini gitu. Jadi kalian lebih curious, lebih penasaran akan hidup, dan ini jadi hiburan kalian di saat santai. Oke? Terima kasih sudah dengar sampai akhir. Untuk file nomor 3 silahkan komen, like, and subscribe. Komen juga tema apa yang sebaiknya aku bawakan dalam readingan gitu. See you in the next reading. Kalau misalnya mau personal reading silahkan. Bye bye, semoga suka ya. Aduh, aku salfok banget nih sama Soul Family ini, gambarnya cakep banget. Blessing banget sih kalian ketemu Soul Family ini. Oke, bye bye.